Allahumma sholli ala Muhammad Rasulillah. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim habibillah. Ya Allah Gusti kula nyuwun gesang ingkang istiqomah. Ya Allah Gusti kula nyuwun benjang pejah husnul khotimah. Allahumma sholli ala Muhammad Rasulillah. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim habibillah. Rikala para manungsa adoh sangka para ulama, Gusti Allah bakal paring coba balak musibah telung perkara. Nomor siji ilang berkahe saking kabeh rezekine. Nomor loro pemimpine lali marang tanggung jawab. Nomor telu rupane coba wong kang adoh sangka ulama bakal ninggalake dunya tanpa iman kang sampurna. Allahumma sholli ala Muhammad Rasulillah. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala radhiyallahu ta'ala anhu fil kitab Al-Qirtas, yakni Syarah Ratibul Al-Aqas yang dimuliakan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, pengarang kitab Ratibul Aqas yang mensyarahkan kitab ini. Di pertemuan yang lalu kita membahas fi barakatil hadzal ratib wa fadilah, barokahnya membaca Ratibul Aqas dan keutamaan-keutamaannya. Sedikit mengingatkan atau merefresh apa yang telah kita baca di pertemuan awal dulu. Salah satu kemuliaan daripada Ratibul Aqas ini adalah yang disampaikan oleh Sayyid Alwi bin Abdullah ibnu Musawa Ba'anabi, bahwasannya pada akhir umur beliau ini pergi ke kota Tarim. Zaman itu zaman setelah wafatnya Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, yaitu pengarang Ratibul Aqas ini sendiri, sezaman dengan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yaitu muridnya pengarang Ratibul Aqas. Ratib Haddad itu muridnya Ratibul Aqas. Maka Syekh Alwi ini ketika berkunjung di kota Tarim, beliau sakit-sakitan. Saking sakitnya sampai beliau mengatakan, ini sepertinya ajalku akan tiba. Dengan ajalku akan tiba ini, aku berharap bisa wafat di negeriku, di Amdun. Maka beliau mengunjungi Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ketika mengunjungi, beliau berkeluh kesah dengan penyakitnya, dan dijawab oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, hendaknya engkau membaca kalimat yang ada di dalam Ratibul Aqas. Ya latifan lam yazal utuf bina fima nazal, inaklati fulam tazal utuf bina wal muslimin. Engkau baca ini berulang-ulang dan engkau tidak akan mati. Dan engkau, adapun tulisanmu sudah tidak bisa bergerak untuk membaca ini, maka telah ditentukan oleh Allah ajalmu di situ. Makanya kalau ingin cepat mati, mau coba ini singa kewan. Ya latifal lam yazal, baca itu sampai dibaca oleh Sayyid Alawi. Beliau ketika masuk kota Amdun lupa. Beliau masih berharap kalau masuk kota Amdun masih panjang umur lah, kepengen hidup setahun lagi di sini. Ternyata beliau diberi lupa oleh Allah. Dan ketika lupa, beliau baru sadar misalnya tidak bisa bergerak, sudah sakitnya sudah bahaya, maka wafatlah beliau di kota Amdun. Makanya gue tonggo, gue mati lah macam ini, cepat cepat mati. Nah, kemudian jualan cepat mati lu sih dari kota ada ya. Itu fadilah yang ketiga. Yang keempat, dari Syekh Ali bin Abdullah Baras. Beliau ini adalah muridnya Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, tapi bukan habaib. Dia orang bukan habaib, Syekh Ali bin Abdullah Baras. Beliau ini juga bukan santri yang membaca kitab. Tentu senggetu baca kitab. Al-Imam Ali bin Abdullah Baras ini adalah wong sing biasanya nonton sandal ambil kopi. Nonton sandal, gawe kopi, ngantur-ngantur. Dari hari Tuhan nonton karpet, nonton son. Jadi mereka ini tentunya orang-orang yang sangat berpengaruh di majelis. Jadi kalau cuma kita bisa ceramah, bisa qasidah, itu sesuatu yang gampang. Saya ngangel ini posisi paling bawah.
Dan posisi paling bawah itu posisi yang paling beruntung. Jadi jangan dikira da'inya Allah itu da'i Allah, siapa yang ceramah? Tidak, belum tentu. Da'inya Allah yang qasidah, belum tentu juga. Da'inya Allah itu bisa yang pegang rebana, bisa yang pegang bass, bisa yang moto karpet. Mereka adalah da'inya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dan kemungkinan besar yang bisa dekat dengan Rasulullah adalah mereka sing moto karpet loh, sing moto som sing angkat-angkat. Itu kemungkinan besar mereka dekat dengan Rasulullah. Apa sebab? Karena sudah tidak ada ujub di dalam hatinya. Setan apa beda teman-teman? Angel, tapi sing gosidah, sing ceramah, angel. Pasti ada kesombongan, pasti ada ujubnya, ada hurufnya. Susah sekali untuk benar-benar steril, perasaan kita benar-benar steril dari hilang daripada ujub, hilang dari segala ingin dipuji. Ini susah. Makanya biasanya sing ceramah itu rada melete, sing gosidah ya rada melete biasanya. Ya, karena memang apa? Memang digoda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, digoda oleh iblis. Memang sudah satu tatanan. Jadi biasa wae ngadepi sing ceramah rada jual mahal, ngadepi sing gosidah rada jual mahal, biasa wae. Memang sifatnya kayak ngono. Karena memang sing digoda iblis seperti mereka. Ono gak kira-kira sing gendera melete? Ono gak? Ora ono. Sing karpet melete enggak? Ora ono. Karena mereka kecil kemungkinan digoda oleh iblis. Dan ketahuilah, bisa jadi yang namanya makbulnya daripada majelis itu di tangan mereka. Sing nonton karpet, sing nonton terop, sing nonton sound, itu bisa jadi kabulnya majelis di tangan mereka, bukan di tangan yang ceramah. Maka Syekh Ali bin Abdullah Baras ini, dia bukan habaib, dia bukan dzurriyyah Nabi, tetapi beliau adalah khalifah daripada Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Apa sebab? Karena beliau mengabdi kepada gurunya. Jadi diwarisi ilmunya, dia nggak pernah belajar makomnya dikai Allah Subhanahu wa ta'ala, dikai makom. Kedudukan itu tidak ada orang yang bisa minta. Kaisa watur. Kedudukan itu kaisa diatur. Apalagi kedudukan ketika kita di dalam dakwah. Coba dakwah pakaian ini supaya boleh wong, pakaian ini supaya dihormati orang, melakukan seperti ini agar dipuji, melakukan seperti itu agar mendapatkan kedudukan. Tidak bisa. Makom ini tidak bisa dibolehi, Pak. Makom itu pemberian Allah. Jadi kalau ada orang punya makom, kita husnudon. Itu memang pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati kepada orang-orang yang dia diberikan makom oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah makom dia sebagai pengurus jenazah, entah dia sebagai pengurus majelis, entah dia sebagai pengurus takmir masjid. Itu makom, itu kedudukan, tidak bisa diminta. Itu memang Allah yang telah memberikan kepada mereka. Ya, ini Al-Imam Ali bin Abdullah Baras mendapatkan daripada kemuliaan sehingga menjadi khalifahnya Sayyidina Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Sampai-sampai Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, gurunya Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan, barang siapa membaca Fatihah, Al-Fatihah wahid Umar bin Abdurrahman Al-Attas Sahih Ratib Atas, lalu tidak membaca wa Syekh Ali bin Abdullah Baras, maka rotibnya gagal, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditolak oleh Sahibul Rotib. Gak sah betul rotibnya, kecuali engkau telah membaca namanya, menyebutkan namanya Syekh Ali bin Abdullah Baras sebagai penuang kopi, sebagai yang ngatur sandal. Subhanallah. Ini perlu kita ketahui. Jadi lihat teman majelis itu gak usah iri-irinan. Oh aku sing gosidah, oh sampai jangan rebana, aku sing ngotoson, ojo iri-irinan. Yang harus diiri adalah keikhlasan hati. Saya gak tahu sahabat itu iri, saya gak tahu ganyang itu iri, saya gak tahu ganggu, itu loh perlu diiri. Yang dia selalu loyal di majelis, itu yang perlu kita iri. Bukan orang yang mendapatkan posisi yang sering dipuji. Hati-hati, itu posisi yang berbahaya. Ya lek dibarokai Gusti Allah, ya lek pas dilaknat. Gak main-main di majelis ini.
majelis yang memang mendapatkan perhatian khusus dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dan dikatakan beliau Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas lebih senang membaca rotib ini secara rahasia, perlahan, dan enggan mengeraskan suaranya. Baca rotib ini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi merintih, suara yang merintih, suara yang pelan. Jadi tutup bengak-bengok. Itu dikatakan daripada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Perlahan, sifat-sifatnya menunjukkan sifat ketawaduan, sifat yang rendah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sifat-sifat yang dia mendapatkan atau ingin mendapatkan pujian dari manusia. Merendah, gak usah oke, untuk biasa wae, yang tenang, yang benar-benar tumaknina, yang sakinah, seperti itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna jahri min qawli bil udwi wa asali wa la takun minal ghafilin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wadhkur rabbaka, engkau zikirlah kepada Allah fi nafsika, di dalam hatimu, di dalam rohmu, dalam jiwamu, khafitan wa khifatan wa duna jahri, dengan suara yang merendah dan bukan dengan suara yang tinggi, wajah, bukan suara yang tinggi, min qawli bil udhu wal asali wa la takun minal ghafilin. Di waktu pagi maupun petang janganlah engkau termasuk orang yang lalai. Jadi maknanya kita harus tenang, membacanya harus benar-benar khusyuk, bukan teriak-teriak. Waqsid fi masyrika waghdud min sautika inna ankara aswati la sautul hamid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Luqman, dan sederhanalah kamu dalam berjalan. Lek melaku itu sing tawadhu, ojo cuma tawele. Nah, kita diajari tawadhu nih, bab masalah tawadhu. Dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara itu suaranya al-hamir. Apa hamir? Keledai, khimar. Keledai itu lebih besar dan lebih kecil dari kuda, cilik, sangat kecil. Jadi zebra paling besar, terus kuda, terus khimar kecil. Nah, khimar ini dikatakan hewan yang paling suaranya bebantar, nih bebantar, terus biasanya di gambar khimar itu goblok emang. Khimar itu, khimar. Kayak kamu ada khimar. Ini keledai karena ditoto, karena diajari iblis mereka digambok lagi menggok. Cara lah nek dipegang-pegang itu, nah pegang-pegang diri. Kakak nek makanya orang dipegang jadi kakak nek terus udurpo ya kalau khimar itu. Nah, khimar itu hewan sing dikatakan kastanya itu kaonok, namun gobloknya. Tapi khimar itu pernah dikatakan mencintai Rasulullah SAW sehingga tidak pernah sanggup hidup di dunia. Jadi pernah ada satu khimar, satu sahabat terbuka hijabnya. Terbuka hijabnya, khimar ini ngobrol sama malaikat. Terus ditanya khimar ini, kamu mau kemana? Aku mau bunuh diri. Kenapa kok bunuh diri? Karena ini adalah kiamat bagiku. Maksudmu bagaimana? Ini kan hewan. Apa yang maksud? Punya masalah apa hewannya kok? Gue mikir, gue apa? Gak pikiran, gak punya apa-apa. Iya, aku biasanya kalau pagi hari, aku itu di depan masjid Nabi Muhammad dan aku melihat wajah Rasulullah SAW. Hari ini Nabi Muhammad wafat. Hari ini Nabi Muhammad dimakamkan. Sudah tidak ada hiburan lagi yang aku muka bumi ini. Karena hiburan satu-satunya ketika aku memandang wajah Rasulullah SAW. Iki khimar, hewan yang paling goblok.
menginginkan menatap wajah Rasulullah SAW. Sungguh celaka seseorang yang tidak bisa menilai, tidak bisa menanggapi, dan tidak bisa merespon bagaimana wajah Rasulullah SAW. Wajah Nabi Muhammad tetap dapat kita lihat. Majelis Nabi Muhammad dapat tetap kita lihat. Tangan Nabi Muhammad dapat tetap kita jabat. Tubuh Nabi Muhammad dapat tetap kita peluk. Siapa mereka? Para pewaris Rasulullah SAW. Duduknya kita bersama mereka seperti duduknya kita dengan Rasulullah. Menjabat tangan mereka seperti ketika kita menjabat tangan Rasulullah. Mendengarkan suara mereka seperti kita mendengar suara Rasulullah SAW. Tidaklah kita berkumpul di tempat ini kecuali yang kita lihat adalah Rasulullah. Kenapa kita mau berkumpul? Kenapa kita mau berkumpul? Karena ada cinta di hati kita kepada Rasulullah. Kenapa kita bisa untuk meluangkan waktu, meluangkan biaya, meluangkan tenaga? Karena di hati kita ada Rasulullah SAW. Siapa yang mengumpulkan kita? Rasulullah SAW. Dan bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW? Beliau Nabi Muhammad adalah manusia yang paling indah perangainya, manusia yang begitu mulia, sehingga dikatakan ketika Rasulullah SAW mendapati siksaan, mendapati permusuhan, maka kata beliau, ya Allah ampuni mereka karena mereka tidak tahu. Tatkala kapan itu? Tatkala ketika Rasulullah dilempar di Taif. Ya Allah ampuni kaum itu karena kaum itu belum mengenal aku. Inilah sifat Rasulullah SAW. Rahmat yang begitu tinggi, cinta yang begitu tinggi. Ini sifat Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau melihat kaum yang telah menyakiti pamannya, yaitu Sayyidina Hamzah, beliau melihat ketika di peperangan Uhud, Sayyidina Hamzah sudah terpotong hidungnya, terpotong kedua telinganya, sobek perutnya, dan hilang jantungnya. Ini kondisi Sayyidina Hamzah di peperangan Uhud. Beliau Nabi Muhammad menangis. Ini adalah orang yang telah membantu aku. Asadullah wa rasulih, singanya Allah dan Rasulnya. Tapi apa dalam hati Nabi Muhammad? Apakah beliau membenci? Tidak. Tidak membenci Nabi Muhammad. Bahkan tetap mendoakan orang yang telah menyakiti sahabatnya, yang telah menyakiti pamannya, yang telah membelanya siang, sore, pagi, dan malam, membela Rasulullah, membela dan membentengi Rasulullah, dianiaya di hadapannya. Dipotong telinganya dua, dipotong hidungnya, dirobek perutnya, dan diambil jantungnya. Sayyidina Hamzah. Maka Rasulullah ketika dilempari batu, ketika beliau dipecah giginya dengan ujungnya pedang dan dilempari batu di Taif, beliau tetap tidak emosi, beliau tidak marah, beliau tetap mendoakan orang-orang yang menganiaya dirinya. Tetapi ingat, Nabi Muhammad sabar jika itu mengena dirinya. Tapi Nabi Muhammad tidak akan pernah sabar jika yang dilecehkan adalah Al-Quran, jika yang dilecehkan adalah syariat, yang dilecehkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan tinggal diam Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, agama Islam ini agama yang sabar jika sifatnya pribadi. Tetapi jika sifatnya adalah berkenaan dengan Allah, berkenaan dengan Al-Quran, tidak akan tinggal diam, kecuali hanya orang-orang yang munafik yang dia diam, tidak ada pembelaan terhadap Al-Quran. Begitu juga yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tajhar bis salatika
wala tukhatib biha wadbir baina dzalika sabila. Dan janganlah engkau ini mengeraskan suaramu. Ketika kapan? Di dalam sholat. Jadi lek mau sembahyang itu jangan keras-keras. Dan jangan pula merendahkannya. Dan carilah jalan tengah di antara keduanya. Jadi lek mau itu ojo banter-banter, terus ojo pelan-pelan. Ini bagi bacaan-bacaan jahar. Jadi mau bismillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dibanter-banter. Ini bukan daripada sifat yang disarankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau baca rotib, baca maulid, baca zikir, itu hendaknya kita untuk benar-benar bil lutuf, benar-benar kita untuk dengan pelan, dengan kita memaknai daripada segala yang kita baca. Adapun di bab al-faslul awal, di bab awal ini fi fadha'il dzikr wal hafi alaih, keutamaan zikir dan anjuran pengamalannya. Kita ini sering berzikir, tetapi kadang kita ini tidak tahu bagaimana cara mengamalkan zikir itu. Sebab zikir ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu udkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkurullah, berzikirlah kalian kepada Allah, dzikran katsiran, dengan zikir yang banyak, sebanyak mungkin kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bertasbihlah, selalu kita bertasbih kepada Allah di waktu pagi dan petang. Jadi kalau baca wirid itu waktu pagi, kapan itu? Setelah sholat subuh dan ketika terbenamnya matahari. Ketika kita membaca zikir kepada Allah di pagi hari, dijamin rezeki kita. Ketika kita berzikir kepada Allah di malam hari, dijamin keselamatan kita dari hewan buas, dari penyakit, dari ancaman jin dan manusia. Dan dikatakan fadilah, seseorang yang membaca Ratibul Atos, maka Allah sediakan 70 pasukan kuda. Orang kalau membaca Ratibul Atos di depan rumahnya dan di samping kanan kirinya selalu dikawal dengan 70 pasukan kuda. Kalau kita bisa membuka hijab, Allah Subhanahu wa ta'ala membuka hijab kita ketika seseorang membaca Ratibul Atos, maka dia telah dikawal dengan 70 pasukan kuda. Subhanallah. Dan ini seringkali terjadi daripada beberapa orang yang ingin berjihad di jalan Allah membaca Ratibul Atos. Dan dikatakan juga fadilah daripada orang berzikir ini, fadkuruni adkurkum, ketika engkau mengingat kepadaku, niscaya aku akan mengingat kepadamu. Makanya ketika kaum sufi itu, beliau berzikir itu langsung torok. Torok itu adalah fly, tahu nakal, fly, mabuk. Makanya sufi itu goyang-goyang ini, goyang-goyang ini. Dia masuk di dalam makrifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiru goyang ini. Allah plak yang Jadi zikir itu biasanya orang-orang yang sudah dia di dalam tidak bisa menguasai jasadnya, mana goyang. Itu orang yang tidak bisa menguasai jasadnya. Ini gak majelis taklim maulidan joget-joget. Ayo, joget-joget. Kita lau apa sampean ini? Zikir maca sholawat itu tenang. Boleh kita itu berbahagia, tapi yang akhlak. Ojo diajari joget, majelis diajari joget. Ono sing ngadu. Ini sodron-sodron ya, ngerti apa-apa itu repot ya. Nah, kamu belajar tuh ilmunya tidak manfaat ini. Boleh, joget itu boleh. Dengan apa? Dengan tangan.
luapkan kebahagiaan. Ojo nafsu nih. Ayo ngono. Mangane selawatan iki kacamata ireng iki lho apa bingung mamane. Wingi ana sing kacamata ireng lho. Iki mendelok rock and roll mendelok mau ya iki. Ora tuh bingung sama model gitu. Tapi sik mendingnya daripada ndelok rock and roll ndelok maulid kacamata mbek joget tak apa-apa wis seneng malah maulid ya. Daripada dia melok apa ini konsernya lagu-lagu karuan mencoba terus karuan yang si Salim ya mencoba kebeset mati lah si luwungnya. Dan dikatakan juga fadilah orang berzikir ini alladzi amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah, yaitu orang-orang yang menjadi tentram ketika dia menyebut nama Allah. Jadi ana wong ngamuk sholawati, Allahumma sholli ala Muhammad, disolawati, istighfar, zikir kepada Allah, Allahu Akbar, tambah ngamuk, ini setan itu wong. Ini setan yang udah kayak ngono. Sebab alladzi amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah. Orang kalau membaca zikir maka mereka menjadi tentram karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa meneh wis wong sumpek mikir utang. Pak, mau sholawat sing akeh, sholawat iki lho bayar utang iki ceritane, sholawat bae. Nah, ini orang yang memang di hatinya penuh dengan iblis, tidak akan tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah kata Allah. Ala bidzikrillah, hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tatma'innul qulub, yang akan membuat hati kita menjadi tentram. Karena Allah Subhanahu wa taala mensifati fi qulubihim marad, di dalam hati orang-orang yang hatinya sakit, yaitu orang-orang yang dibacakan atau dinyanyikan suara-suara yang haram dia tentram. Ini di surat Al-Baqarah awal-awal, apa ayatnya saya lupa. Di dalam hati mereka mendapatkan penyakit dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah awal-awal itu Allah Subhanahu wa taala telah mencontohkan kalau kita senang dengar musik terus hati kita tentram, itu Allah Subhanahu wa taala telah menitipkan penyakit di dalam hati kita. Tapi jika maulidan, jika zikir, jika sholawat dia tentram, maka ketahuilah engkau harus banyak-banyak berzikir kepada Allah, dan Allah telah mencondongkan perhatian yang kepadanya. Tapi jika zikir tambah ngamuk, ngambis. Berarti koncone setan. Wadkur rabbuka fi nafsika tadarruan. Ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita arahan, dan sebutlah nama Tuhanmu dengan merendahkan diri. Jadi zikir itu kalau bisa kita sama kemis, ya Allah, ya Allah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Arhamar Rahimin, ya Rahimal Masakin, ya Al-Quwatil Matin, ya Rahimal Masakin. Wahai Allah yang telah merahmati orang-orang miskin seperti kami. Miskin ya Allah, kami miskin harta, kami miskin ilmu, kami miskin pemahaman. Berilah kami pemahaman ya Allah yang miskin kepada Allah. Jadi jangan kita untuk berzikir itu atau doa itu ojo pasrah. Ya Allah, aku lewo kei yo wis, kau kei yo wis. Ora dikei Gusti Allah. Ya Allah, aku kabulno yo seneng, kau kabulno yo wis. Ora dikabulno Gusti Allah. Yang mengharap kepada Allah itu miskin, ngarep-ngarep. Ojo yang tawadu, belum ta'ala, tapi yang merendahkan yang tawadu itu beda kepada manusia. Gusti Allah itu merasanya itu butuh, Gusti Allah. Ya Allah, aku lagi buat kabulno ya Allah, aku senang. Tapi lekat aku sedih ya Allah. Iki buat kabulno ya Allah, aku ingin mendapatkan sesuatu kebahagiaan dunia sampai akhirat. Bimbing aku ya Allah, aku wedi
aku takut kepadamu ya, jadi kasih. Ya makanya banyak orang itu doa salah. Ya, doa itu sih benar. Ada orang doa, ya Allah, kalau ada satu jenazah pemakaman, ada orang mengambil satu pemakaman doa, ya Allah, terimalah kebaikan sesuai amalnya. Itu masalah ini. Jadi sing mati ora doa doa itu diterima sesuai amalannya. Paham maksudnya? Ya Allah, terimalah hambamu ini sesuai amal kebaikannya. Ini salah apa itu doa? Padahal yo kan jelungkup untuk menesuk untuk neraka gitu. Ya Allah, ampuni hambamu ini. Ya Allah, ampuni mayit jenazah ini ya Allah. Doa kan gitu. Doa, ya Allah, ampuni hambamu ini dan terimalah dia sesuai amal kebaikannya. Ya padahal kan itu kan begini. Mana itu apa sih benar? Minta kepada Allah yang benar-benar kita mengemis, yang benar-benar kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita doa salah. La ilaha illallah. Fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna jahri minal qawli bil udwi wal asali wa la takun minal ghafilin. Dan hendaknya kita tidak mengeraskan waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Jadi ketika kita itu menanggapi hal-hal yang semacam ini, jangan ekstrim. Oh berarti oleh gawe son. Ya. Jadi kudu pelan, pelan ngomong gawe son. Paham? Yang dimaksud itu adalah secara batiniah, juga secara pengaplikasian. Jadi sampai kadang-kadang orang itu menanggapi humul, aulia ini adalah humul, wali dia adalah tersembunyi. Sampai kau nak foto nih, saking deliknya sampai kau nak foto nih, itulah sifat wali. Terus sampai Umar duduk wali. Terus Gede bin Ahmad duduk wali, mana foto ini? Dibakar Asegaf wali kutub duduk wali, karena ada fotonya begitu. Ojo ekstrim. Ekstrim akhirnya menjadi radikal. Kita tidak perlu banyak foto, tidak usah macam-macam foto. Akan ini kita ini perang media. Peperangan sudah pindah medan. Kalau dulu perangnya dengan fisik, sekarang perang pemikiran. Kita tampilkan foto-foto indahnya Habib Umar. Kita tampilkan foto indahnya para guru-guru kita, agar mereka bisa mengikuti guru-guru kita. Tujuannya masang foto ya apa? Kita mau tanya, tujuan masang foto itu apa? Terkenal. Terus terkenal tambah sugih, orang-orang tambah kiri gitu. Makanya pengurusnya madrasah itu dua kalau tambah sugih, tambah kiri gitu. Kudune satu omah tambah ini kontrak meneh. Ini yang ada di dalam Majelis Ridwan. Itu adalah orang-orang yang memiliki sifat berjuang di jalan Allah. Kalau ceritanya mencari popularitas sum'ah, tidak ada. Mereka menawarkan diri untuk jihad di jalan Allah. Majelis ini adalah tempat orang meluapkan emosinya. Jadi majelis itu mesti dimusuhi. Majelis itu sudah pasti untuk gaya muamuan. Makanya Habib Thohir Al-Hamid, sesuai antum minta Thohir Al-Hamid itu pernah menyampaikan sama Habib Jamal, ya Jamal, mulai sekarang kau sudah berdakwah di jalan Allah. Yakini banyak orang yang benci kepadamu daripada orang yang senang kepadamu. Jadi kalau kepingin kita dipuji orang, kepingin tidak ada orang yang memfitnah kita, kepingin tidak ada orang yang mengganggu kita, ojo dakwah. Anda salah tempat. Ketika Anda kembali atau menuju ke medan dakwah, pasanglah niat banyak orang yang benci kepada kita daripada orang yang cinta kepada kita di dunia, tapi tidak di akhirat. Benci, orang-orang yang benci di dunia silahkan, tapi yang penting penduduk akhirat cinta kepada kita. Biarlah orang mencaci maki kita di dunia, tetapi kita mendapatkan restu dan pujian dari baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan majelis ini istiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dan kita selalu mendapatkan bimbingan dari Rasulullah SAW, dan senantiasa majelis kita mudah-mudahan ini malam Jumat apa ini? Malam Jumat Pahing. Insya Allah kita pindah di sini terus, Insya Allah, karena tempatnya representatif. Kalau di makam kayaknya susah juga untuk ngatur tempat dan sebagainya. Tapi lihat, kita awali majelis ini di tempat ini di Musola Sa'adah. Pelajari dan doa sejahtera 3, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita jalan yang kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa 'ala man wasilihi